Halo semuanya, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas saham bagus dan murah yang tergabung dalam Sinarmas Group, teman-teman ya. Jadi Sinarmas Group ini adalah salah satu grup besar di Indonesia yang memiliki usaha-usaha yang besar. Ya, beberapa perusahaannya itu listing di Bursa Efek Indonesia dan kita akan cek apakah dari Sinarmas Group ini ada saham-saham yang bagus dan murah, teman-teman ya, untuk kita miliki. Nah, sebelumnya kita akan harus tahu dulu saham-saham apa sih yang listing di bursa milik Sinarmas Group ini. Ya, di sini ada 11 teman-teman ya. Yang pertama adalah Friend atau PT Smartfren Telekom, ini bergerak di bidang telekomunikasi. Ya, kemudian BSDE, Demas, Duty, ini di properti dan real estate. Kemudian TKIM dan INKP ini ada di basic material, kertas teman-teman ya. Kemudian ada asuransi jiwa, life. Kemudian ada Sinarmas Murti Altra, ini holding dan investasi teman-teman ya. Kemudian ada BSIM atau Bank Sinarmas. Kemudian ada Dian Swastatika Sentosa, ini bergerak di bidang minyak, gas, dan batu bara. Dan terakhir Smart, ini food and beverage teman-teman ya, atau lebih ke CPO ya, sawit. Nah, oke, setelah kita tahu ya saham-saham apa saja yang listing di bursa milik Sinarmas Group, kita cek ya kepemilikan retailnya atau ketertarikan retail terhadap saham-saham milik Sinarmas Group ini. Kita cek dari jumlah lembar sahamnya dulu teman-teman ya. Yang paling banyak ternyata Friend atau 315 miliar, karena nih Friend ini kan beberapa kali right issue ya. Jadi jumlah lembar sahamnya tambah terus teman-teman ya. Kemudian yang paling sedikit adalah DSSA, hanya 770 juta lembar saham. Dari lembar saham ini yang dipegang oleh masyarakat itu ada seperti ini teman-teman ya. Paling banyak adalah INKP, saya nggak akan bacakan satu-satu ya. INKP yang paling kecil adalah Life 7,5% ya. Dan ini jumlah investornya yang paling diminati adalah Friend 201.000 investor nih paling diminati, ini data terakhir bulan Juli 2022 ya. Dan paling tidak diminati DSSA teman-teman ya, hanya 534 investor aja yang masuk ke sini. Nah, kalau kita cek totalnya dari ini investor ini ternyata kalau digabungkan semuanya itu menguasai 7,2% dari lembar saham totalnya teman-teman ya. Jadi hanya 22,8 miliar yang dipegang oleh 201 investor ini, 200.001 investor ini teman-teman ya. Dan ini masing-masing semua teman-teman bisa lihat sendiri ke bawah teman-teman ya, kalau teman-teman punya sahamnya. Ini adalah prosentasenya teman-teman ya, 7,2%. Yang paling sedikit adalah ini Duty ya, individu lokal hanya 0,2% yang pegang teman-teman ya, 708 orang dan jumlah sahamnya hanya 4 juta saja. Ya, paling kecil ini bahkan di SSA kecil sekali ya, 0,0%, sampai nggak keangkat ini komanya teman-teman ya, nggak ke pembulatan ke atas. Jumlahnya hanya 358.000 saja dari total 770 juta. Jadi kecil sekali ya. Nah, ini adalah rata-rata setiap orang megang saham ini teman-teman ya. Kalau kita kalikan dengan harga closing di bulan Agustus 2021, maka rata-rata individu-individu lokal seperti kita ini ternyata kalau pegang saham Friend itu rata-ratanya adalah 11,2 juta rupiah. Nah, teman-teman kalau punya salah satu dari 11 ini, kira-kira teman-teman memiliki di bawah rata-rata atau di atas rata-rata nih. Nah, kemudian yang kita cek ya, ada yang menonjol di sini ya, SMMA. Ini ternyata yang punya ini orang berduit semua ya teman-teman ya, investor retail yang berduit semua teman-teman ya, karena satu orang itu rata-rata pegang 2,5 M ya. Kalau yang ini benar-benar merakyat ya, kalau Friend ya, hanya 11 juta. Oke, ini dari sisi kepemilikan retailnya teman-teman ya. Kemudian tentu saja kita akan bahas bagaimana performance-nya atau dari sisi laba ruginya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, dari 11 ini ternyata yang paling besar menghasilkan pendapatan dalam setahun adalah Smart, 57 triliun. Kemudian yang paling kecil adalah Demas ya, hanya 1,4 triliun dalam waktu setahun di tahun 2021. Kemudian bagaimana sih rata-rata pertumbuhan per tahun selama 5 tahun ya? Yang paling besar adalah di DSSA teman-teman ya, 26,4%. Jadi setiap tahun selama 5 tahun itu bertumbuh setiap tahunnya 26,4% ya. Yang kedua tertinggi adalah Friend. Ya, jadi Friend ini cukup bagus pertumbuhannya, nomor 2 ya setelah DSSA. Setiap tahun bertumbuh pendapatnya 23,5% teman-teman ya. Dan kalau kita cek dari sisi laba bersihnya ternyata hanya satu yang masih membukukan kerugian, yaitu Friend. Nah, kalau tadi kita lihat teman-teman ya, kalau di sisi pendapatan yang turun hanya 2 teman-teman ya, Demas sama Life ya. Ini ada tanda hijau kalau Live ini karena baru 3 tahun teman-teman. Jadi ini CAGR-nya adalah 3 tahun untuk Live teman-teman ya.
Kemudian ini untuk DSSA ini nanti ini pendapatannya bukan semester 1 tapi kuartalan ya, karena masih belum merilis laporan keuangan semester 1. Oke, kita kembali lagi ya ke laba bersih. Ya, jadi hanya satu yang masih merugi teman-teman ya, dan ini masih minus 4,2% dari total pendapatannya. Jadi meskipun pendapatannya naik terus, namun ternyata labanya masih merugi. Nah, kalau kita cek CAGR 5 tahunnya, ini kok negatif tapi hijau. Kenapa? Biasanya negatif kan merah. Karena negatifnya ini adalah berkurangnya kerugian teman-teman. Jadi dikasih warna hijau. Jadi setiap tahun dalam waktu 5 tahun ternyata meskipun merugi, setiap tahunnya itu berhasil mengurangi kerugiannya kira-kira 26,1% dari kerugian tahun lalunya selama 5 tahun berturut-turut ya. Dan ini kalau kita cek ya teman-teman ya, CAGR-nya yang paling bagus adalah TKIM nih. Ya, 103% ya per tahun ya naiknya. Jadi setahun naik 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat terus nih. Ya, laba bersihnya luar biasa ya. Ada apa nih dengan TKIM? Mungkin kita perlu cek lagi teman-teman ya, lebih detail lagi nanti ya. Jadi kita nggak akan bahas secara detail nanti kepanjangan. Oke, ini teman-teman ya, masih ada juga yang labanya turun terus, ini Demas ya, karena memang kan ini properti dan real estate lagi suram sektornya. Kalau misalnya turn around ya mungkin bisa saja naik nih teman-teman ya CAGR-nya. Kemudian life insurance juga masih turun, SMMA juga turun, bank juga turun nih teman-teman ya pendapatannya dari Bank Sinarmas. Labanya teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek bagaimana di 2022 ini, kita cek ya pendapatannya dari dibandingkan dengan semester 1 2021 ternyata pada naik semua kecuali life, SMMA dan BSIM turun teman-teman. Jadi performance di 2022 ini yang jelek adalah yang turun Life, SMMA, dan BSIM. Yang lainnya naik semua dan yang naiknya paling tinggi adalah Demas dan Dudi. Jadi ini dua-dua ini sektor properti nih teman-teman. Jangan-jangan sektor properti benar-benar akan turnaround nih ya, akan menjadi the next batubara nih teman-teman ya, sektornya menggantikan batubara yang sudah naik lebih dulu teman-teman ya. Kemudian ada DSSA dan Smart. DSSA ini naik karena tadi memang itu ya teman-teman ya, sektor energi kan memang lagi naik. Namun ini yang luar biasa nih Demas dan Dudi ya, naiknya luar biasa pendapatannya. Dan kalau kita cek laba bersihnya ternyata Demas ini naiknya luar biasa nih, 128,7% dibandingkan semester 1 tahun lalu. Sedangkan Dudi ini meskipun pendapatannya naik ternyata malah merugi. Teman-teman ya, kalau friend ini, nah ini friend ini tahun ini di 2022 sudah positif. Tadi kan kita cek ya, 2021 masih negatif, namun karena CAGR-nya setiap tahun dia berhasil mengurangi kerugian 26,1%, maka di tahun ini 2022 sudah mulai positif teman-teman ya. Ini kalau kita bandingkan dengan semester 1 di tahun lalu, ternyata berhasil menurunkan kerugian sebesar 112%, sehingga sekarang menjadi positif 54. Nah, apakah Friend ini menjadi perusahaan yang bisa turnaround ya, dari kerugi akhirnya untuk pertama kalinya profit. Nah, kita cek dulu nanti teman-teman ya, kita tunggu sampai closing tahun ini, karena dulu beberapa waktu yang lalu juga sempat profit di semester 1 atau di kuartal berapa gitu ya, tapi kalau kita setahun kan tutup tahun tetap rugi. Nah, apakah nanti akan tetap sama atau ternyata Friend ini justru berbalik menjadi positif di tahun ini untuk pertama kalinya? Kita tunggu saja teman-teman ya. Jadi secara laba ternyata ada 3 perusahaan ini yang turun teman-teman dari tahun lalu, yang lainnya naik semua. Dan BSIM ini berhasil menurunkan kerugian ya, sehingga menjadi positif. Oke, ini dari sisi performance ya. Kemudian kita cek dari sisi balance sheet-nya ya. Asetnya seperti apa nih ya? Kalau kita mau beli perusahaan kan harus tahu asetnya dulu. Ya, kita cek asetnya teman-teman. Ternyata yang memiliki aset paling besar adalah INKP. Ya, 137 triliun teman-teman ya. Yang paling kecil adalah Demas. Ya, kita cek ini adalah pertumbuhan aset 5 tahun teman-teman ya. Jadi yang paling tinggi pertumbuhannya adalah di SSA, dan ini justru turun nih Demas, asetnya malah turun teman-teman ya. Yang lainnya bertumbuh nih ya, Friend juga asetnya bertumbuh, BSD bertumbuh, Dudi bertumbuh ya. Liabilitasnya paling tinggi adalah di Demas juga, paling kecil paling tinggi. Paling kecil ada di Demas, yang paling tinggi liabilitasnya malah di SMMA ya teman-teman ya. Kemudian pertumbuhan hutangnya ternyata Demas ini hutangnya bertumbuh teman-teman ya. Jadi selama 5 tahun terakhir ini bertumbuh terus hutangnya 30% per tahun. Kemudian TKIM ini justru hutangnya berkurang terus 1,95% setiap tahunnya. Ya, jadi hanya satu yang hutangnya berkurang teman-teman setiap tahunnya, itu TKIM. Kalau kita cek dari ekuitasnya juga
CAGR-nya ya, yang turun terus tiap tahun selama 5 tahun ini adalah di Demas teman-teman ya. Dan yang bertumbuh ya semua, yang paling banyak di SSA ya. Yang lainnya bertumbuh semua kecuali yang turun ini Life turun dan Demas. Dan kalau kita bagi liabilitas berbanding ekuitasnya, ternyata Demas ini paling bagus meskipun hutangnya nambah terus, ternyata masih lebih banyak jumlah ekuitasnya daripada liabilitasnya. Dan yang paling banyak adalah SMMA. Ya, jadi sehingga kalau secara risiko sih kita cek ya, secara garis besar grup Sinarmas ini banyak yang di bawah 0 teman-teman ya, yang di atas banyak yang di bawah 1 sorry ya, yang di atas 1 hanya Friend, kemudian Life ini pas 1, BSIM 1 ya, ini setelah dikurangi dana nasabah tentunya ya teman-teman ya, kemudian Smart ya. Ini dari sisi balance sheet teman-teman ya. Kemudian kita akan cek yang cukup menarik yaitu valuasinya gimana nih teman-teman ya. Nah, kalau kita cek ya, dari 11 perusahaannya Sinarmas ini, kita cek dari sisi price to book value, ternyata yang masih diskon itu ada banyak nih teman-teman ya. BSDE diskon, TKIM diskon, INKP diskon, DSSA diskon, Smart diskon. Nah, kalau kita cek dari sisi pair-nya yang murah itu adalah Demas, TKIM, INKP, DSSA dan Smart. Dari sisi ROE, return on equity yang paling besar 5-nya itu adalah Demas, TKIM, INKP, DSSA, Smart. ROA juga ya sama-sama. Kemudian yang bagi dividen secara rutin selama 3 tahun terakhir itu Demas, TKIM, INKP, Life. Dan ini tentu saja likuiditasnya teman-teman per hari selama sebulan terakhir ya. Likuiditasnya paling bagus adalah Friend teman-teman ya. Kalau secara rupiah nih sehari 132,9 miliar. Jadi paling banyak dan paling tidak liquid adalah SMMA ya, sehari cuma transaksi 4,7 juta ada teman-teman ya, jadi sangat nggak liquid ya teman. Kemudian ada yang 10 juta aja di SSA, sehari hanya ditransaksikan 10 juta atau hanya 325 lembar saham jual belinya sehari. Nah, kalau kita cek dari valuasinya ini teman-teman ya, dan tadi kita cek dari sisi performance, dari sisi balance sheet, kira-kira dari 11 ini mana yang teman-teman menurut teman-teman menariknya? Nah, kalau dari kami ini, kami sudah cek ya, ada 3 nih yang menarik teman-teman. Yang pertama adalah BSDE ya. Kenapa? Tadi diskonnya kita hanya bayar 62% dari book value-nya ya. Kalau pair ini kita nggak usah khawatirkan, karena apa? Karena 3 ini BSDE, Demas dan DUT ini kan sektor properti yang lagi suram teman-teman ya, lagi belum naik. Nanti kalau naik ini pair akan naik sendiri teman-teman, akan berkurang sendiri ya. Yang perlu kita jaga tadi adalah hutangnya kan. Kalau kita cek tadi BSDE ini, nah, secara risiko rendah teman-teman, karena ekuitasnya lebih tinggi daripada liabilitasnya teman-teman ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah TKIM dan INKP. Ini tadi juga sama ya, secara liabilitas itu lebih kecil daripada ekuitas, jadi risikonya rendah. Kemudian tadi TKIM bahkan profitnya, CAGR-nya naiknya cukup lumayan tinggi. Dan dari sisi valuasi juga paling bagus sih teman-teman ya. Price to book value-nya diskon, pair-nya di bawah 5, ROE-nya juga di atas 15. Ya, kemudian bagi dividen juga dan liquid juga sahamnya teman-teman ya. Jadi menurut kami ini 3 yang menarik adalah BSDE, TKIM dan INKP. Sebenarnya ini juga ada yang menarik teman-teman kayak DSSA, namun diskonnya kecil hanya 5%. Dan likuiditasnya kalau kita cek ya ini tidak menarik teman-teman, nanti susah keluarnya ya. Jadi kita cek ada 3, BSDE, TKIM dan INKP, dan kita cek masing-masing ya. Kita cek BSDE dulu ya. BSDE itu harga saat ini pada saat video ini dibuat adalah 925, book value-nya adalah 1496. Dengan kata lain, kalau kita beli di harga 925 dan menunggu atau jualnya nanti di book value sama dengan 1, maka akan mendapatkan profit 61% karena book value-nya 1496. Atau kalau kita cek dari all time high-nya, jadi ini BSDE pernah tertingginya di harga berapa? 2310 di tahun 2016 tanggal 12 Agustus, maka kita berpotensi mendapatkan untung 150%. Ya, tadi kita cek ya, secara resiko rendah ya, kemudian secara valuasi murah, dan ini adalah potensi profit yang bisa kita dapat ya. Kemudian yang berikutnya adalah TKIM. Ya, harga saat video ini dibuat adalah 7.050. Ya, book value-nya 9.174, atau kalau kita jualnya nanti tunggu book value-nya sama dengan 1, kita akan untung 30%. Kalau kita jualnya di all time high, kita akan untung 155%. Kemudian yang berikutnya adalah INKP ya.
Ini harga saat ini adalah 8875, book value-nya 13.900, atau kalau kita beli di harga saat ini kemudian kita nanti jualnya waktu book value-nya 1, ya kita akan untung 57%, atau kita jualnya kalau menyentuh all time high lagi, ya kita nggak ngerti kapan ya. Namun sekali lagi ini resikonya rendah teman-teman ya, karena perusahaannya hampir tidak mungkin kolaps teman-teman ya. Untuk saat ini tentu saja kita harus perhatikan setiap tahunnya ya, karena itu bisa berubah. Kita bisa profit 122%. Jadi ini ketiga saham ini memiliki potensi profit ya sekitar 61%, 30%, 57%. Kalau kita ke all time high-nya bisa berpotensi beggar dengan resiko yang rendah teman-teman ya. Oke, itu adalah pembahasan dari kami teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video kami yang berikutnya.